Shalom, perkenalkan nama saya Jusmiati Benu, NIM 10220210047, kelas B semester 3, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, IAKN Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum PAUD. Anak usia dini merupakan individu yang sedang menjalin suatu proses perkembangan dengan pesat bagi kehidupan selanjutnya, di mana proses perkembangan ini meliputi perkembangan fisik dan emosional pada anak, sehingga proses perkembangannya ini berjalan sangat cepat bagi kehidupannya. Pembelajaran di PAUD lebih tepat dikatakan sebagai kegiatan bermain, karena kegiatan yang diupayakan di PAUD itu menyenangkan bagi anak usia dini, sehingga bermain merupakan sarana pembelajaran yang berguna dan bermakna bagi kehidupan anak usia dini. Maksudnya, kegiatan bermain itu memberikan mereka pengalaman. Dari bermain mereka bisa mendapat pengalaman yang berguna, seperti melatih motorik kasar dan motorik halus mereka. Kurikulum secara konsep merupakan rencana kegiatan atau dokumen tertulis yang mencakup strategi, bahwa kurikulum dapat dilihat dalam proses pelaksanaannya. Kurikulum mencakup seluruh perkembangan anak dan seluruh disiplin ilmu yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Maka kurikulum secara konsep ini dia berkaitan dengan karakteristik peserta didik yang pelaksanaannya itu berupa seluruh perkembangan anak dan seluruh disiplin. Fungsi pendidikan anak usia dini adalah membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, di mana fungsi pendidikan anak usia dini berbicara tentang perilaku dan kemampuan dasar, yaitu membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak. Maka fungsi pendidikan anak usia dini ini termasuk dalam tahap perkembangan anak. Tujuan pendidikan anak usia dini yaitu mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi anak ini memiliki tahap perkembangan, tidak sembarang anak langsung mengembangkan perkembangannya, namun ada tahapan-tahapan tertentu yang dikembangkan oleh anak. Seperti anak yang berusia 5 bulan itu dia tidak bisa langsung berbicara, namun ada tahap untuk dia berbicara. Seperti anak yang di usia 1 tahun itu dia sudah mulai belajar berbicara. Yang berikut, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Jadi kita sebagai seorang guru atau orang tua, kita harus memberikan anak bermain sepuas-puasnya, tidak boleh melarang dia, karena masa kecil itu paling bahagia itu adalah ketika anak bermain. Prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, belajar melalui bermain. Jadi anak itu memiliki pengalaman melalui bermain, karena itu bisa memberikan mereka suatu pengalaman yang sangat berguna dan bermakna. Karena dari bermain itu anak bisa mengembangkan setiap potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua, berpusat pada anak. Jadi kita sebagai guru atau orang tua itu, anak memiliki suatu pengetahuan yang sangat mendalam tentang cara mereka berbicara. Setiap kali mereka berbicara itu kita sebagai guru atau orang tua itu harus memperhatikan mereka, tidak boleh melarang mereka untuk berbicara, karena itu bisa menjadi gangguan bagi kesehatan mental mereka di saat mereka dewasa nanti. Yang ketiga dalam prinsip pembelajaran anak usia dini yaitu buat orientasi pada perkembangan anak. Jadi kita sebagai seorang guru atau orang tua harus memperhatikan apakah anak dia berkembang sesuai dengan usianya atau tidak. Yang keempat, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Jadi seorang guru atau orang tua itu harus kreatif, sehingga setiap kali kita mengajar kepada anak, maka kita harus melihat apakah anak itu bisa atau tidak. Contohnya seperti hari ini kita memberikan dia sebuah pensil warna untuk mewarnai, maka besoknya lagi kita memberikan hal yang sama seperti yang kemarin, maka anak itu dia mudah bosan, karena dia itu harus mengembangkan setiap potensi-potensi yang ia miliki. Lama program pendidikan PAUD.
Peserta didik adalah anak usia 4-6 tahun dengan lama pendidikan 1 atau 2 tahun sesuai dengan usia anak. Lembaga PAUD yang memiliki program 1 tahun dapat menyelenggarakan kelompok A atau B. Jika memiliki program 2 tahun, maka lembaga tersebut menyelenggarakan kelompok A dan B yang lamanya masing-masing 1 tahun. Jadi dalam pendidikan PAUD juga termasuk salah satu jenjang yang memiliki lamanya bersekolah, yaitu ada yang bersekolah selama 1 atau selama 2 tahun dalam menempuh lembaga pendidikan PAUD. Dalam pengembangan kurikulum nasional PAUD terdapat 5 landasan yang digunakan, yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis mendasar pada pengembangan kurikulum PAUD antara lain pandangan negara tentang anak usia dini. Menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa pembelajaran anak tidak lepas dari aktivitas bermain. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini juga menyatakan bahwa anak tidak terlepas dari aktivitas bermain. Yang kedua, landasan Yudiris. Landasan Yudiris artinya kurikulum nasional PAUD dikembangkan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan Perpres Tahun 2013. Yang ketiga, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan dan berlandasan tingkat pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat kurikulum dikembangkan. Jadi kurikulum dikembangkan juga termasuk dalam salah satu ilmu pengetahuan dan teknologis. Yang keempat, landasan sosiologis. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat pada saat kurikulum tersebut dikembangkan. Sebagai contoh, kurikulum anak usia dini zaman sekarang sudah harus memasukkan unsur teknologi. Contohnya, teknologi yang digunakan pada zaman dahulu sudah berbeda dengan zaman yang sekarang. Yang kelima, landasan psikopedagogis. Landasan ini didasarkan pada ilmu pengetahuan anak usia dini. Maksudnya, dengan memahami perkembangan anak usia dini, maka pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan strategi dan metode yang sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya, dengan memahami bahwa perkembangan berpikir abstrak anak usia 4 tahun berbeda dengan anak usia 11 tahun, maka kurikulum nasional menyebutkan bahwa pembelajaran anak usia dini dilakukan dengan cara bermain karena sifat dasar anak usia dini adalah bermain.